jangan berkerumun ya. Dulu ya. Untuk riwayat penyakit. Oh, hanya ditanya aja. Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran umur 18 sampai 59 tahun dan sehat. Antara lain tanpa komorbid, ibu hamil dan yang sudah terkena infeksi COVID-19. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini, tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Kejar target vaksin corona, itulah tema Rosi malam hari ini. Sebelumnya dalam wawancara eksklusif saya dengan Presiden Jokowi, Presiden mengatakan vaksin kita harus ada dalam list WHO. Saya putarkan kembali statement Presiden. Yang pertama, kita harus juga mengikuti standar WHO. Artinya apa? Vaksin yang dibeli ini harus masuk listnya WHO. Harus itu. Dan saya sudah tekankan berkali-kali kepada Menteri. Vaksin yang kita beli harus masuk di dalam listnya WHO. Saya ke Ibu Lucia dulu. Seberapa penting atau perlukah kita masih menunggu list dari WHO, Bu Lucia? Bu Rizky maksud saya. Bu Rizka. Iya, terima kasih Mbak Rosi. Ya, sebetulnya begini, WHO itu punya satu list untuk semua pengembangan vaksin-vaksin COVID-19 ini ya. Semua yang mengembangkan vaksin COVID-19 ini harus mendaftarkan ke WHO. Artinya dia diakui bahwa pengembangannya dia dapat diakui secara internasional dan direkognize oleh WHO. Sedangkan untuk perizinan penggunaannya nanti itu masing-masing negara mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi. Nah, Indonesia sendiri nih Badan POM sebagai regulator obat yang akan mengevaluasi dan memberikan izin edarnya itu menggunakan standar-standar yang sesuai dengan standar WHO. Ya. Jadi maaf Bu Rizka, yang disebut dengan masuk dalam list WHO sesuai dengan standar WHO itu gimana menerjemahkannya? Begini, kalau dalam list WHO itu listnya sekarang list pengembangan vaksin ya. Kalau kita lihat di dalam webnya WHO itu ada landscape WHO landscape untuk vaksin. Ya, sedangkan untuk vaksin yang akan digunakan tadi, yang saya katakan kita mengevaluasinya sesuai dengan standar WHO. Tetapi untuk saat ini memang list WHO itu masih terus berkembang, bertambah terus ya. Di WHO sendiri mereka belum menentukan ya. Tapi kita sudah mengikuti standar-standarnya. Jadi misalnya begini. Uji kliniknya harus fase berapa, harus selesai. Kemudian harus ada data apa, data imunogenisitasnya, data vaksin efikasinya, data keamanan, yang pertama data keamanannya. Itu yang kita ikuti. Saya mau clearkan dulu Bu Rizka. Jadi kalau misalnya ada pernyataan bahwa harus mengikuti list WHO atau harus sesuai dengan standar WHO, itu bukan list brand atau merek vaksin ya, tetapi lebih kepada secara prosedur. Dan bagaimana tahapan-tahapan uji klinisnya. Karena selama ini masyarakat awam merasa bahwa yang ada dalam list WHO itu adalah nama brandnya, bukan itu ya? Bukan, kalau yang untuk penggunanya bukan, tapi kalau untuk penelitiannya ada tuh di dalam list WHO. Tapi untuk penggunaannya tidak, ya tidak ada dalam belum ada lah ya. Tapi kita melakukan persetujuannya sesuai dengan standar WHO. Kita mengikuti standar WHO. Saya ke Dr. Iqbal Muhtar, seberapa penting kita memang harus menunggu vaksin yang sesuai dengan list WHO? Yang pertama Mbak Rosi, saya kira kalau kita maksudkan sebagai list di sini, itu bukan list yang harus branded list ya, seperti yang kita kemukakan tadi. Tetapi sebenarnya WHO itu sendiri sudah menetapkan kriteria guidance yang harus dipenuhi oleh setiap local approved body. Jadi katakanlah BPOM itu sendiri itu sebenarnya menggunakan 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria yang ditetapkan oleh WHO, kemudian yang kedua FDA, dan yang ketiga itu adalah European Body.
Jadi mereka menggabungkan sejumlah kriteria untuk menetapkan apakah vaksin itu akan diterima atau tidak. Saya sendiri berpendapat sebenarnya kalau kita berbicara tentang hal ideal, yang paling idealnya sebenarnya di Indonesia saat ini adalah kita menunggu hasil uji vaksin yang ada di Universitas Padjadjaran itu. Ini yang ideal. Iya. Kenapa? Karena ini menunjukkan vaksin itu seberapa spesifik kita dapat gunakan untuk populasi Indonesia. Tetapi ada tetapinya Mbak Rosi. Katakanlah misalnya pemerintah memiliki strong justification, jadi memiliki alasan yang kuat untuk menyebutkan bahwa enggak, saya ini harus segera mengimplementasikan vaksin ini dalam bulan Ada Januari. unsur kegentingan dan kepentingan. Betul, betul. Dan itu harus dibahasakan dan harus diartikulasi secara jelas bahwa pemerintah memiliki strong and solid justification untuk memulai vaksin itu secepat mungkin. Nah, pada kondisi seperti ini tentu saja kita bisa melewati kondisi ideal yang saya sebutkan tadi. Dan pada kondisi ini sebenarnya kalaupun vaksin itu datang ke Indonesia, itu tidak serta-merta langsung bisa kita gunakan. Pertama-tama kita harus meminta terlebih dahulu approval dari BPOM ya sebagai regulatory body di sini. Tetap Jadi izinnya semua harus dari BPOM. Tetap izinnya dari sana. Nah, nanti izinnya itu kan ada beberapa izin di situ. Ada yang full approval, ada yang emergency use authorization, bahkan ada yang disebut sebagai compassionate use. Nah, Compassionate itu nanti use. saya kira yes. Jadi saya kira BPOM itu kan memiliki kriteria ya. Nanti misalnya vaksin ini datang ke sini kira-kira untuk emergency use ini kita pakai approval yang mana? Ya, Kira-kira begitu. Dr. Iqbal, ini nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam wawancara saya. Karena Rabu lalu Presiden Jokowi menegaskan target vaksinasi COVID-19 akan dilakukan Desember ini atau awal tahun 2001. Kapan tepatnya? Presiden itu tetap mengatakan izin penggunaan darurat dari BPOM. Kita simak sama-sama. Untuk pemulihan melalui vaksinasi yang insya Allah nanti kita harapkan vaksinnya sudah datang di akhir bulan November ini atau awal Desember 2020, tetapi itu juga tidak langsung bisa disuntikkan, dilakukan vaksinasi tidak, masih menunggu langkah-langkah kaidah-kaidah saintifik, data-data sains yang diperlukan untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization dari BPOM. Jadi meskipun vaksin sudah datang, kita masih menunggu tahapan-tahapan di BPOM. Ke Ibu Rizka, Presiden kan tadi sudah Anda dengar bahwa masih menunggu ada tetap itu dari Badan POM, tapi juga menunggu list vaksin dari WHO. Bagaimana Anda menerjemahkan arahan Presiden ini? Ya, kami sesuai dengan arahan Presiden, kita akan melakukan persetujuan vaksin ini sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik, kemudian keamanan, khasiat, dan mutunya. Bapak Presiden berkali-kali menjelaskan bahwa kita harus memastikan keamanan dan khasiat dari vaksin yang akan digunakan. Nah, khasiat dan keamanan dari vaksin yang akan digunakan itu dievaluasi oleh Badan POM sesuai dengan standar WHO. Ya, karena di WHO pun saat ini sedang juga melakukan beberapa kajian-kajian ya. Sehingga kami juga mengikuti standar WHO tersebut. Dan ini dinamis sekali ya, standar-standar ini dinamis. Tadi dikatakan oleh Dr. Iqbal memang benar, kita juga menganut standar yang ada di FDA, kemudian di EMA, tapi yang utama juga dari WHO tersebut. Ya. Jadi kami saya mau mengklirkan Bu Rizka, jadi ke BPOM akan tetap ditunggu, misalnya memang akan mengeluarkan urgent usage authorization, tapi itu pun tetap dengan kaedah-kaedah yang sudah dirilis oleh WHO sesuai dengan metode-metode yang sudah diinin oleh WHO. Saya mau tanya pada Prof. Sujatmiko, seberapa penting menurut Anda BPOM mengeluarkan urgent usage authorization? Ya, pertama bahwa namanya sekarang aja udah emergency ya, sudah yang meninggal sudah berapa ya, yang tiap hari tertular berapa, dan tampaknya kecenderungan untuk menurun itu masih turun naik. Jadi saya kira pertama sudah ada pernyataan, apalagi dinyatakan ini suatu bencana non alam ya, sudah
Jadi saya kira harus segera dikeluarkan, tetapi tentu harus menunggu hasil uji klinik fase 3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menilai dua aspek, yaitu terutama aspek pertama adalah safety atau aman, walaupun sebenarnya faktor keamanan ini sudah diuji sejak fase 1 dan fase 2 di Cina sendiri yang keamanannya cukup baik, di mana tidak ada kasus yang berat dan hanya beberapa orang yang mengeluh merah, pegel, nyeri ya, dari laporan yang resmi dipublikasi di jurnal ilmiah. Nah, dan pada fase 3 pun di Bandung, dari teman kami Profesor Kusnandi, sama-sama teman saya juga uji klinik untuk vaksin lain yang sekarang sedang dipakai oleh Kementerian Kesehatan, Pentabio, saya yang melakukan uji klinik dulu. Menurut laporan beliau sampai saat ini adalah dari sekian kasus itu yang di 1.620 orang dewasa yang disuntik vaksin itu yang mengeluh sakit berat tidak ada yang sampai diopname, ada yang diopname ternyata karena sakit tifus ya. Nggak relevan lah. Iya, nggak relevan. Jadi keamanannya sudah teruji dari sejak fase 1, fase 2 dan mudah-mudahan fase 3. Ya. Nah, tapi yang kedua adalah apakah dia mampu menimbulkan kekebalan? Pada uji fase 1 dan fase 2, pada fase 1 yang 143 orang dan fase 2 yang 600 orang juga terlihat ada peningkatan kekebalan dari orang yang mendapat vaksinasi, dan laporan sementara dari Prof. Kusnandi juga demikian bahwa ada 98% dari subjek itu menunjukkan peningkatan. Nah, itu pun mungkin masih belum lengkap. Ya. Maksud pertanyaan saya, seberapa penting memang BP POM itu Badan POM itu mengeluarkan emergency usage authorization? Seberapa penting, seberapa emergency? Ya, kan tadi saya katakan bahwa tiap hari sekarang pekan-pekan terakhir ini 500 orang tiap hari, sekitar 5.000 orang. Jadi dengan realitas itu, maka itu menjadi sangat relevan. Sudah 9 bulan kita tetap begini, kecenderungan ekonomi terganggu, sosial terganggu, jadi harus saya kira. Dan kalau itu kita tidak mulai dengan vaksinasi mungkin akan berlanjut terus. Jadi tetap vaksinasi segera supaya kita segera bisa mencapai 70% dari kelompok umur sasaran itu bisa segera divaksinasi, sehingga kita berharap bersama-sama dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan akan bersama-sama menurunkan pandemi dalam waktu yang segera, jangan terlalu lama. Sehingga nah oleh karena itu saya menganjurkan pada nanti masyarakat atau siapapun yang sudah dijadwalkan kalau nanti vaksinnya sudah ada. Kita akan bicara ke situ, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Siapa saja penerima vaksin gelombang pertama dan kenapa harus mereka? Kami kembali sesaat lagi.